Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Saya dari kelompok modal akan menjelaskan mengenai pengenalan tentang akuntansi syariah. Baik, yang pertama, pengertian sistem akuntansi syariah. Berikut ini adalah pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Menurut Napier, akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Yang kedua, menurut Sofyan S. Harhab, akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dengan menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi. Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin dan pemerintah Islam lainnya. Menurut Dr. Omar Abdullah Said, suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, serta keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlah di dalam catatan yang representatif, sehingga berkaitan dengan pengukuran dengan hasil kekurangan yang berimplikasi pada transaksi, tindakan, dan keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian yang keempat, menurut Adnan M. Akhyar, sistem akuntansi syariah adalah praktik akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi, serta mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, identifikasi, pelaporan untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Syariah adalah aturan yang berlaku sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses pencatatan, identifikasi, dan pelaporan keuangan suatu organisasi dengan menerapkan hukum-hukum Islam yang berlaku sesuai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran terdiri dari beberapa surah. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat ke-282. Yang kedua, ada surat Asy-Syu'ara ayat ke-184, dan yang ketiga Al-Hujurat ayat ke-6, kemudian yang keempat Al-Isra ayat ke-35, dan masih banyak lagi yang mungkin bisa menerangkan tentang dasar hukum akuntansi syariah. Namun di sini ditampilkan hanya akuntansi sumber-sumber yang lebih kuat atau yang besarnya. Kemudian yang B, sunnah nabawiyah, berupa perkataan, perbuatan, tindakan, dan persetujuan atas perbuatan orang lain atau takrir oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan ulama. Yang keempat, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Kemudian yang ketiga, persamaan dasar akuntansi syariah. Aset sama dengan liabilitas ditambah dana syirkah temporer, kemudian ditambah ekuitas, di mana aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan
dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Kemudian yang kedua, liabilitas merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga, dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, ekuitas. Ekuitas adalah residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan syirkah temporer. Unsur laporan laba rugi akuntansi perbankan syariah adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Persamaan akuntansinya yaitu laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurang hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, kemudian dikurang lagi dengan beban. 4. Perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Aktiva dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Sedangkan di dalam konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang atau cash dan harta berupa barang atau stok. Selanjutnya, barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Dalam konsep syariah, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai suatu harga atau sebagai sumber harga atau nilai. Konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan serta menyampingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan konsep syariah sangat memperhatikan hal itu dengan cara menentukan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Sedangkan dengan konsep syariah dibedakan antara laba dan aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital atau modal pokok dengan yang berasal dari transaksi. Juga wajib menjelaskan pendapat dari sumber yang haram jika ada dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Sedangkan konsep syariah memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Perkenalkan, saya Arif Firmansyah yang akan melanjutkan materi dari Jamal. 5. Prinsip akuntansi syariah. Berdasarkan pengukuran dan penjelasannya, prinsip yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akuntansi syariah berkaitan erat dengan zakat, bebas bunga, dan harus halal. Zakat, pengukuran dan penjelasannya. 1. Barang-barang atau bagian yang dizakati
penilaiannya berdasarkan harga pasar. 2. Barang-barang atau bagian yang dizakati sudah mencapai nisab, kecuali zakat fitrah, wajib untuk semua umat muslim, mulai yang lahir hingga tua renta. Ketiga, zakat dibayarkan kepada 8 asnaf dan disalurkan melalui lembaga zakat, yaitu Baitul Mal, lembaga zakat atau yang sejenisnya. Keempat, zakat tidak diberlakukan sebagai biaya, namun sebagai bentuk ibadah untuk mendistribusikan kekayaan di antara umat, atau si kaya membantu si miskin. Yaitu lanjut, bebas bunga. Pengukuran dan penjelasannya. Kesatu, entitas wajib merupakan bentuk bagi hasil atau kerjasama. Hal ini dilakukan untuk menghindari bunga. Yang kedua, perputaran dana wajib berdasarkan bagi hasil dan kerjasama. Lanjut, halal. Penjelasannya. 1. Menghindari segala macam bisnis yang berhubungan dengan perjudian, alkohol, serta produk yang haram. Kedua, menghindari segala macam transaksi yang sifatnya spekulatif seperti 1. Bai' al-gharar atau jual beli barang yang tidak jelas. Dikategorikan dalam jenis ini adalah transaksi yang mengandung penipuan, kecurangan, atau ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Kedua, mulamas atau jual beli yang hanya menyentuh saja sudah dianggap membeli. Mulamas dicontohkan pada jual beli baju atau kain yang pedagang mensyaratkan bahwa memegang saja sama dengan membeli, serta syarat tersebut dikatakan oleh pedagang. Penyebab ketidaklayakan jual beli ini adalah adanya ketidakjelasan barang dan tergantung syarat. Ketiga, munabadzah mirip dengan mulamas, yaitu jual beli yang pembelinya tidak dengan cermat mengamati barang. Lanjut, yang keempat, najasi atau merekayasa permintaan. Hal ini biasanya dilakukan oleh penjual dengan maksud memperoleh harga penjualan yang tinggi. Contoh, ada orang yang membutuhkan barang, kemudian ada penawar lain. Biasanya rekan ini si pedagang dengan harga lebih tinggi. Selanjutnya, orang pertama yang sangat membutuhkan barang tersebut bersedia membayar dengan harga lebih tinggi. Transaksi yang demikian menjadi haram sebab ada unsur penipuan. Lanjut, B. Berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana. Prinsip yang berkaitan dengan pelaksana kegiatan akuntansi syariah. Dengan kata lain, prinsip ini mengatur perilaku dari pelaksana yang terdiri dari pengusaha, akuntan, investor, kreditor, pegawai, dan semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi syariah. Prinsip pemegang kuasa dan pelaksana serta pengukuran dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Ketakwaan. Pengukuran dan penjelasan. 1. Mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya penguasa tertinggi. Kedua, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai setiap tingkah laku manusia dan akan dinilai kemudian diberikan balasannya sesuai di hari pembalasan. Yang ketiga, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan di setiap tujuan pengambilan keputusan. Yang keempat, mampu membedakan benar dan salah. Lanjut, kebenaran. Berikut penjelasannya. 1. Visi keberhasilan yang meluas ke dunia, yaitu dengan mencapai maslahah yang disebut kebaikan. Yang kedua, senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablun min Allah, dan hubungan dengan manusia, hablun minan nas. Ketiga, pertanggungjawaban. Keempat, pengukuran dan penjelasan. Kelima, superioritas atau kemutlakan hanya berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah. Keenam, mengakui kerja adalah ibadah dan amal soleh adalah kunci untuk mencapai keberhasilan di dunia dan akhirat. Ketujuh, mewujudkan manusia sebagai khalifah
atau pemimpin di permukaan bumi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedelapan, berlaku adil terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kepada manusia. Berikut prinsip-prinsip tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa akuntansi syariah memang berbeda dengan akuntansi konvensional. Di tengah rentannya ekonomi dunia, kerusakan alam, dan isu global lainnya, maka dengan prinsip-prinsip tersebut akuntansi syariah diharapkan membawa angin baru, sehingga di masa mendatang kehidupan dan peradaban manusia akan menjadi semakin membaik dan maju. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Yang keenam yaitu karakteristik transaksi syariah. Yang ke-1, transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik, yaitu thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur masyir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, yang disebut time value of money. Yang ke-10, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghurmi, yaitu no gain without accompanying risk. Lanjut ke materi selanjutnya. Nomor 11, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan, yaitu ta'alluq dalam satu akad. Yang ke-12, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan, yaitu najasi, maupun melalui rekayasa penawaran, iktikar. Dan selanjutnya, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap, riswah. Selain itu, menurut Asy'adi, terdapat kaidah-kaidah dalam transaksi antara lain keharaman riba, pengharaman transaksi yang mengandung unsur gharar dan bahaya. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur dilakukan atas dasar saling ridho antara penjual dan pembeli. Transaksi hanya dilakukan oleh pemilik barang atau pihak yang mewakili. Jika akad mengandung unsur yang dapat meninggalkan sesuatu yang wajib atau melanggar sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram dan tidak sah. Nama saya Adrian Doni, AKP 5C dari kelompok modal. 7 komponen laporan keuangan syariah. Komponen laporan keuangan entitas syariah. Poin pertama, laporan posisi keuangan. Poin kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang keenam, laporan sumber dan pengeluaran dana zakat. Yang ketujuh, laporan sumber penggunaan dana kebajikan. Yang kedelapan, catatan atas laporan keuangan. 8. Kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan syariah. Pendahuluan. Salah satu latar belakang diterbitkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau disingkat dengan KDPP LKS adalah karena adanya perbedaan karakteristik transaksi dan pelaporan keuangan antara entitas syariah dengan konvensional.
atau KDPPLKS memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. KDPPLKS memiliki manfaat sebagai dasar konseptual dalam menanggulangi masalah penafsiran informasi akuntansi akibat tidak adanya standar yang mengatur. A. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau disingkat dengan KDPPLKS. Ada satu, tujuan dan ruang lingkup KDPPLKS. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah manapun, entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi DSAS 2016 dan 2019. Ada 4 poin penyusunan. Yang pertama, 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah ketika menyusun standar. Poin yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Poin ketiga, auditor ketika memberikan pendapat mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Auditor Poin yang keempat, para pemakai laporan keuangan untuk menafsirkan informasi yang bersaji dalam laporan keuangan yang disusun sebagai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. KDPPLKS ini bukanlah sebuah standar akuntansi keuangan, sehingga tidak mendefinisikan permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran ataupun pengungkapan tertentu. KDPPLKS menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya, sehingga ruang lingkup pembahasan KDPPLKS antara lain DSAS 2016. Ada 3 poin yang harus dibahas. Poin pertama, tujuan dari laporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dan poin yang ketiga, definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur yang membentuk laporan keuangan. Dan juga laporan keuangan yang lengkap dalam entitas syariah adalah laporan keuangan atas kegiatan komersial dan kegiatan sosial. Dalam hal transaksi yang dilaporkan, kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan dalam laporan